Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim, memasuki ayat ke-57. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minalladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian perolok-olokan dan bahan permainan dari kalangan ahli kitab sebelum kalian, juga dari kalangan kufar. Jangan jadikan mereka wali yang kalian berikan wala, loyalitas kepadanya. Bertakwalah kepada Allah jika kalian beriman, dan jika kalian panggil sholat, mereka jadikan itu bahan perolok-olokan dan permainan. Hal itu karena mereka orang-orang yang tidak berakal. Ayat ini merupakan tanfir, peringatan keras dari Allah agar mukminin tidak berwala, tidak memberikan loyalitasnya kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, baik itu dari kalangan ahlul kitab, Yahud, Nasara, maupun keumuman musyrikin. Karena mereka telah jadikan syariat Islam yang Allah turunkan, yang merupakan hidayah dan anugerah terbesar yang Allah berikan, penuh hikmah, penuh ilmu, justru itu mereka jadikan huzwan wa la'iba. Mereka jadikan bahan untuk diperolok-olokkan dan dipermainkan. Padahal itu ajaran yang membawa kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Minalladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya. Mereka yang memperolok-olokkan, mempermainkan syariat kalian, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun dari kalangan kufar. Di dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan mukminin agar tidak berwala kepada musuh mereka, orang yang pantasnya mereka benci, pantasnya mereka musuhi, agar tidak kemudian mereka malah cinta dan memberikan penghormatan, kemuliaan
dan segala makna-makna wala. Oleh karena itu dilarang syariat memanggil mereka dengan panggilan kehormatan seperti sayyid. Karena sayyid maknanya pemimpin atau orang mulia, orang besar, orang agung. Sementara mereka adalah orang yang terhina, yang telah jadikan syariat Allah bahan tertawaan bagi mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Yahud juga musyrikin melihat ketika muslimin, sahabat sujud, itu mereka tertawakan. Syariat yang begitu mulia, sujud ibadah yang begitu besar, dijadikan bahan tertawaan dan ledekan bagi mereka. Kata Ibnu Abbas, maka kemudian turun ayat ini. Alladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Di dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala melarang ini, sama kandungan isinya dengan ayat la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kalian ambil orang dekat kalian, penasehat, orang kepercayaan. Sementara itu dari selain kalian, artinya dari selain kalian, dari selain mukminin atau dari selain ahlu sunnah, yang akidahnya pun tidak sama seperti akidah kalian, manhajnya pun tidak sama seperti manhaj kalian. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wa idza nadaitum ila shalah ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Dan kalau kalian ajak atau kalian panggil salat, kembali itu mereka jadikan bahan perolok-olokan dan bahan tertawaan. Ayat ini pula penjelasan dari Rabbul Alamin bahwa kalau kalian azan, nida, memanggil sholat, yang juga sholat ibadah paling afdol, amal soleh yang sangat tinggi, tentu bagi mukmin yang faham dan mengerti itu. Bagi mereka, karena mereka musuh Allah, musuh Islam dan muslimin, mereka jadikan itu huzwan wa la'iba, yastahzi'un. Mereka tertawakan, mereka olok-olokkan. Dan demikian sifat ciri setiap pengikut syaitan. Karena Rasulullah SAW sebutkan, idza sami'al adhan adbar walahu husas.
Kalau syaitan mendengar adzan, dia berpaling menjauh dan terdengar darinya husos. Husos itu suara kentut, angin yang keluar. Terbirit-birit lari menjauh syaitan. Lari karena dia nggak senang dengan suara adzan, panggilan ibadah, panggilan untuk taat kepada Allah. Maka dia menjauh supaya tidak mendengar, lari, berpaling. Begitu selesai adzan dia akan kembali mengganggu dan menggoda mukminin. Makanya dalam riwayat di Bukhari Muslim, aqbala hatta yakhtura bainal mar'i wa qalbih. Dia datang hingga menghalangi antara seseorang dengan kalbunya sendiri. Artinya kekhusyuannya terganggu. Fayaqul udhkur kadza, udhkur kadza. Lima lam yakun yadhkur. Coba ingat ini, ingat itu. Masalah-masalah yang sebelum sholat dia nggak ingat, nggak mikiri. Tapi begitu sholat, syaitan sengaja menggoda. Itu masalah ini, masalah itu. Dengan fulan, dengan ini. Hatta yadhilla ar-rajul la yadri kam shalla. Sehingga dengan itu Rasul katakan orang pun enggak tahu sholat berapa rakaat. Dan sering kadang orang sholat berjamaah misalnya, masuk bersama imamnya Allahu Akbar. Setelah itu entah kemana pikirannya. Sekarang ini rakaat keberapa dia sendiri nggak tahu. Ini rakaat ketiga atau kedua atau keempat, wallahu a'lam. Dia sendiri nggak sadar, pokoknya ngikut imamnya gitu aja. Terhalangi dia dari kalbunya, la yaqil ma shalla. Dia nggak paham dalam sholatnya. Hilang kekhusyuannya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kamu enggak dapati dari salatmu kecuali yang kamu berakal padanya. Artinya berakal kamu sadar, ingat, tahu, ngerti, khusyuk. Paham? Ini karena tadi sering orang sadar aja enggak tahu ini rakaat keberapa sekarang. Kalau dia tanyakan pada kalbunya, dirinya sendiri, dia enggak tahu ini rakaat keberapa ini sudah. Maka kamu enggak mendapati dari sholatmu fadilah dan keutamaannya, kecuali yang ketika itu kamu betul-betul berakal padanya, ingat dan sadar. Kata Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab rahimahullah, Allah telah sebutkan tentang perintah azan dalam Quran, yaitu dalam ayat ini beliau baca, wa idza nadaitum ilas salati ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Nadaitum, ketika kalian memanggil panggilan sholat, yakni adzan. Di dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mukminin
yang kala mereka memanggil adzan untuk sholat, maka perlu kita ketahui beberapa perkara. Yang pertama, Yahud mentertawakan mukminin satu dari lafaz-lafaz adzan itu sendiri. Sehingga mereka katakan, apa ini, enggak pernah kami dengar dari ajaran-ajaran kuno terdahulu. Enggak ada panggilan sholat dengan tata cara seperti itu, Allahu Akbar, dan sampai akhir. Maka mereka tertawakan. Bahkan mereka katakan itu teriakan seperti teriakan onta, teriak-teriak demikian. Yang kedua, di dalam ayat para ulama menjelaskan bahwa adzan ini sebelum hijrah enggak ada di Mekah. Sebelumnya kalau untuk sholat sekedar dipanggil as-salatu jami'ah. Begitu saja panggilan sholat. As-salatu jami'ah. Sampai hijrah dan kiblat dipindah ke Ka'bah, disyariatkan kemudian adzan. Panggilan as-salatu jami'ah digunakan sebatas keperluan-keperluan insidentil untuk mengumpulkan orang melakukan sholat tertentu. Ma'ruf kisah adzan bagaimana beberapa sahabat Abdullah bin Zaid dan yang lainnya mimpi, dan itu kemudian dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi syariat adzan. Adzan besertanya pula iqamat. Madhab Imam Malik dan fuqaha Malikiyah menyebutkan itu wajib hanya pada masjid-masjid yang digunakan untuk berjamaah, artinya orang kumpul di situ banyak, sejame besar. Fuqaha Malikiyah yang belakangan menyebutkan adzan ini wajib alal kifayah fi Misr, di suatu desa atau daerah wajib kifayah. Artinya selama di daerah itu sudah terdengar adzan, ya cukup. Tidak wajib bagi yang lain untuk juga adzan. Tergantung luas dan besarnya daerah tersebut. Malik menyebutkan kalau dengan sengaja penduduk suatu negeri meninggalkan adzan,
maka mereka harus mengulang sholatnya. Nggak sah. Sengaja nggak adzan. Dan tidak ada adzan di negeri itu. Di daerah itu. Maka mereka mengulang sholatnya. Maka dari situ Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, aku tidak tahu adanya khilaf di kalangan a'immah tentang wajibnya adzan jumlatan secara globalnya. Harus ada adzan di suatu negeri, di suatu daerah. Tadi fardu kifayah. Dan itu kata Ibn Abdul Bar ciri pembeda antara Darul Islam dengan Darul Kufur. Antara negeri Islam muslimin di situ dengan negeri kufar. Makanya di dalam sunnah, dalam sirah, karena Rasulullah idza ba'atha sariyatan, kalau Rasul ngutus pasukan untuk perang, salah satu wasiat Rasul ke mereka, idza sami'tumul adzan fa'amsiku wa kaffu wa illam tasma'u fa'aghiru. Kalau kalian dengar adzan di negeri itu, maka tahan. Yani, jangan kalian masuk sudah, jangan kalian perangi. Berarti muslimin mereka ada adzan negeri muslim itu. Tapi jika tidak kalian dengar adzan, bismillah, perangi mereka. Imam Atha, Mujahid, Auza'i, Dawud Al-Zahiri semuanya mengatakan adzan fardu. Artinya tidak mereka katakan itu alal kifayah. Lebih ditekankan kewajibannya dari pendapat yang pertama. Di dalam ayat masuk di dalam anjuran adzan selain kalau mukim jelas musafir. Kata Imam Ahmad, yu'adzin al-musafir. Musafir pun adzan. Seperti hadis Malik bin Huwairits ketika safar pulang. Rasul ajarkan kalau masuk waktu falyu'adzin ahadukum. Salah satu dari kalian adzan. Lalu sholat dan seterusnya. Berarti musafir pun kalau mereka dalam perjalanan safarnya, nah, untuk sholat, para musafirin ini juga diperintahkan untuk adzan. Itu pula yang disebutkan oleh Dawud Al-Zahiri rahimahullah. Kata Imam Ibnul Mundhir, demikian sunnah dari Rasulullah SAW. Baik dalam hadits Malik bin Huwairits dan hadits yang lain. Kata Ibnul Mundhir pula, adzan dan iqamat wajib atas setiap jamaah yang hendak sholat, baik saat mukim, hadar, ataupun saat safar. Itu
terkait posisi orang musafir atau adzan. Perkara yang keempat di dalam ayat, karena nida, nadaitum, beberapa hukum adzan, nida, Malik, Syafi'i, dan fuqaha madhab menyatakan bahwa adzan yang dipilih dalam madhab mereka mathna, artinya 2 kali 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayalas shalah, hayalas shalah, hayalal falah, hayalal falah. 2 kali 2 kali. Wal iqamah marrah. Adapun qomat itu sekali-sekali. Hayalas shalah, hayalal falah. Sekali-sekali. Dalam hadis Abu Mahdhurah, Imam Syafi'i pun menguatkan adanya takbir 4 kali dalam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu diriwayatkan oleh thiqat dari riwayat hadis Abu Mahdhurah. Dalam ayat pula terkait adzan di sholat subuh, muadzin disyariatkan untuk taswib, mengucapkan as-salatu khairum minan naum setelah hayya 'alal falah. Hayalal falah, hayalal falah, as-salatu khairun minan naum. 2 kali. Dan itu pendapat yang dikuatkan Syafi'i saat beliau sudah di Irak. Dalam adzan pula fuqaha mensepakati ijma' bahwa yang sunnah tidak dikumandangkan adzan kecuali setelah masuknya waktu. Dan itu seperti Syekh Ibnu Utsaimin sebutkan, mayoritas kalau tidak dikatakan hampir keseluruhan muadzin di dunia sekarang bersandarnya kepada jadwal-jadwal adzan. Sudah dibuat misalnya subuh jam sekian, lewat sekian, zuhur sekian, asar, maghrib, isya. Ya dia lihat waktu sudah masuk, adzan. Beda dengan muadzinin di zaman dulu, yang mengamati dan melihat masuk waktu dengan batasan yang Rasul sebutkan. Fajar sodik, dia lihat betul. Nah, nanti zuhur, bagaimana tergelincirnya matahari dari perut langit, bayangan sesuatu sudah mulai keluar, asar, nanti maghrib begitu, syafaq, isya. Ya dulu. Kalau kamu pernah dapati, terkadang masih ada sisa-sisa,
di beberapa masjid besar. Di depan itu ada seperti batang paling 20 cm begitu. Dan ada garis-garisnya untuk menentukan terutama zuhur dan asar. Dari bayangan tongkat ini, besi ini, sudah sekian berarti masuk zuhur. Double panjangnya berarti sudah masuk asar. Tapi seperti yang Syekh Utsaimin sebutkan, zaman sekarang sudah hampir punah. Muadzinin tergantung dan merujuk kepada jadwal-jadwal yang sudah ada dibuat. Oleh karena itu, konsekuensi hukum beberapa yang beliau sebutkan terkait puasa misalnya, masih boleh kalau kamu menyelesaikan minummu sudah fajar, karena syariat menentukan haramnya makan minum itu saat fajar shadiq. Adzan belum tentu menunjukkan fajar sudah masuk. Karena tadi, dan kenyataannya ada yang lihat muadzin ngelihat sudah fajar ini, adzan sekarang. Dia ngelihat jadwal dengan perhitungan falaki ini itu. Terkadang itu kurang sekian menit, 1, 2, 3 menit. Terkadang itu lebih, ya. Makanya tidak bisa dijadikan patokan hukum dalam artian nggak boleh, haram sudah. Nah, karena kembalinya kepada tadi, jadwal yang dibuat dengan ilmu falak. Al-muhim, secara umum fuqaha mengatakan adzan disyariatkan ketika memang waktu telah masuk. Dalam hadis Malik Ibn Huwairits, idza hadaratis shalah fa'adzina thumma aqima. Kalau memang hadaratis shalah, sudah masuk waktu, adzanlah kalian, kemudian qomatlah. Menunjukkan perintah adzan ditujukan, diamalkan saat memang waktu telah masuk. Dan itu sebagian fuqaha seperti Imam Malik lebih penting atau lebih diprioritaskan dari syarat-syarat sholat yang lainnya. Dukhulul waqt. Kalau melihat banyak dari fuqaha, mayoritas fuqaha, ketika membahas kitabus shalah, kitab tentang sholat, pertama yang mereka bahas adalah al-wudu, tentang wudu. Karena itu syarat mutlak, sholat nggak akan sah tanpa ada wudu. Nah, maka dibahas terlebih dahulu wudu, bagaimana tata caranya, terperinci sifatnya, begini. Nah, banyak dari fuqaha demikian tentang toharoh atau wudu. Tapi sebagian ulama seperti Imam Malik, dan itu ada di Muwatta beliau juga, kitabus shalah yang pertama beliau bahas adalah mawaqit, miqat. Miqat itu waktu. Ada ibadah yang ditentukan dengan miqat zamani, waktu zaman.
Ada miqat makani, ada ibadah yang ditentukan dengan miqat tempat seperti umroh, haji, melalui miqat titik-titik tertentu, Dzul Hulaifah, Qarnul Manazil, Yalamlam dan lain sebagainya. Kembali kepada adzan, waktu itu dibahas terlebih dahulu. Sudut pandang mereka, kenapa pembahasan waktu didahulukan? Karena itu lebih penting. Karena sholat tidak akan sah tanpa masuk waktu, sebelum masuk waktu. Kalaupun kamu punya wudu, sudah bersuci, ini akan diterima. Kuat ini tidak bisa tergeser, nggak bisa ada udzur. Oh boleh, nggak apa-apa sholat, walaupun belum masuk waktu. Lah, ini kuat sekali. Beda dengan toharo. Toharo terbukti orang masih punya udzur, nggak toharo pun boleh sholat. Sakit misalnya atau apa, nggak mungkin. Najis itu ada pada tubuhnya. Karena satu dan lain kondisi tertentu, dia sholat apa adanya. Masih boleh. Tapi tetap yang kondisi seperti itu pun harus nunggu masuknya waktu. Dari sisi itu kemudian Imam Malik rahimahullah mementingkan dan lebih mendahulukan prioritas pembahasan tentang mawaqit. Ini kamu harus tahu dulu. Kamu harus pastikan dulu bahwa sholat ini sudah masuk waktunya. Karena kalau enggak akan diterima sholatmu. Makanya kemudian pertama beliau bahas dalam kitabus sholat mawaqit, miqat, zamani. Waktu-waktu yang ditentukan dalam syariat terkait masing-masing sholat, ibadah yang ditentukan waktunya, miqat zamani. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Karena sholat Allah katakan ibadah yang ditentukan, kewajiban bagi mukminin yang telah ditentukan waktu-waktunya. Nah, kapan itu mulai, kapan itu berakhir, kapan itu waktu ada, waktul ada untuk pelaksanaannya, kapan itu waktu darurah, waktu darurat. Artinya darurat ya karena dia belum sholat, saat itu pun harus segera sholat, walaupun mungkin sudah keluar dari waktu ada. Ini semua insyaAllah akan dikaji lebih pada pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.